saya Hana, founder Donut Pops. Untuk sekarang sih kesibukan lebih banyak ngurusin finance, terus ngelola keuangan dan juga controlling dan monitoring proses bisnis. Donut Pops itu kita berasal dari bisnis keluarga. Kalau resep keluarganya itu dari tahun 90-an. Core-nya tuh di food and beverage. Kalau dulu sih kita cuma punya produk yang donatnya aja, tapi mulai tahun 2021 kita berkembang jadi ada varian minuman dan juga donat yang nggak cuma manis doang. Bisa dibilang donat yang unik ya, karena beda dari yang lain, nggak ada lubang di tengahnya gitu kayak yang lainnya gitu. Terus juga kita punya value bisnis kuliner UMKM, salah satu UMKM yang mengedepankan Islami gitu. Jadi kita juga mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan untuk semua orang. Kalau mau bisnis sih dari sekolah tuh suka proses jualan. Suka dagang apa aja lah gitu, bisa dibilang kalau gak ada atau enggak atau serba berjalan gitu, ada baju, sepatu dan lain-lain. Terus waktu lulus kuliah sempat kerja dulu. Nah pas kerja juga masih seneng aktivitas jualan. Setelah itu ada kondisi di mana harus istirahat dulu di rumah karena punya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan buat balik lagi kerja gitu. Nah dari situ karena kondisi kesehatan yang kurang bagus, terus kondisi finansial juga makin menggerogoti gitu ya. Jadi butuh pemasukan yang buat gimana nih bisa bertahan hidup. Akhirnya mulailah bisnis jualan lagi. Waktu itu sih sebetulnya produknya bukan donat ya, produknya tuh ada dessert, tapi dari jualan dessert ini tuh free produknya donat. Nah tapi malah kebalikannya gitu, malah bukan si produk dessert yang utama kita jual, cuman respon orang tuh malah suka donatnya. Akhirnya mikir, kenapa enggak ini aja nih yang udah banyak yang suka gitu. Akhirnya difokusin jualan donatnya. Terus ketika sudah mulai banyak yang bantu, tim mulai dari 1-2, sekarang udah mulai bertambah banyak, dan ngerasa ada kebahagiaan tersendiri ya ketika bisnis, melihat orang-orang seneng juga. Akhirnya ya udah fokusin di bisnis deh, profesi ini. Kalau yang menginspirasi banyak ya di sekeliling orang, teman-teman juga di sini menginspirasi banget. Tapi sebagai seorang muslim yang punya satu tokoh gitu yang sudah terdengar cerita suksesnya dalam berbisnis, itu yang menjadikan inspirasi saya adalah Abdurrahman bin Auf gitu. Selain beliau adalah seorang khalifah, beliau juga terdengar ceritanya sebagai seseorang yang dijamin masuk surga karena aktivitas bisnisnya. Terus juga tidak hanya bisnis itu untuk memperkaya diri, tapi juga beliau tuh mengelola bisnis itu mementingkan juga kesejahteraan. Kalau ibarat tubuh ya, ibarat tubuh, finansial ini adalah darahnya gitu. Jadi kalau bisnis dikaitkan sama organ tubuh, keuangan ini adalah bagian dari darahnya. Jadi kalau misalkan nggak ada darah kan tubuh nggak berhenti ya, darah udah nggak ngalir, tubuh udah meninggal gitu. Nah, jadi keuangan bagi bisnis juga penting banget gitu. Kalau kita nggak tahu keuangan gitu, buta finansial, bisa jadi bisnis ini nggak jalan. Karena dari laporan keuangan, dari informasi-informasi yang berhubungan sama keuangan itu bisa ngasih tahu kesehatan bisnis kita gitu dari laporan. Terus juga dari laporan-laporan tersebut bisa menunjukkan kesehatan bisnis, terus juga bisa memberikan informasi langkah selanjutnya, strategi apa yang harus kita ambil gitu. Jadi untuk ini sih memang perlu ya dipisahin ya rekening pribadi sama rekening bisnis, karena kalau kecampur kita nggak bisa tahu nih uang pribadi berapa, terus uang bisnis berapa gitu. Jadi pertama-tama memang harus dipisahkan dulu pos yang uang pribadi sama uang bisnis gitu. Terus juga untuk belajar menahan diri gitu ketika punya keinginan, misal kerasa nih wah profit gede nih bulan ini, tapi jangan dihabisin semua gitu, karena kita butuh juga saving ya buat kedepannya gitu. Jangan
jangan merasa puas ketika mendapatkan hasil yang mungkin cukup banyak atau sesuai lebih dari target, tapi kita juga perlu bisa menahan diri, menabung, sehingga ketika kita bisa menahan diri itu, kita juga bisa santai buat di usia senja gitu kan. Nah, dari situ kita juga bisa mempertahankan bisnis dengan keuangan sendiri, enggak ketika pas boncos minjem uang atau apa gitu. Jadi kita bisa bertahan dengan keuangan kita yang ada.